berapa ribu keinginan kita udah terpenuhi dan berapa ribu juga keinginan yang tidak terpenuhi. Apakah kita membuat hidup ini bahagia atau tidak bahagia gitu? Kalau keinginan kita tidak terpenuhi atau terpenuhi gitu. Keinginan itu awan ya simbolnya. Di satu sisi langit sebagai simbol kebahagiaan yang tak terbatas selalu ada di situ. Jangan curigai keinginan, tapi itu satu kurikulum. Tapi bersamalah si langit biru ini. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, kita akan melanjutkan penyelaman kepada kebahagiaan, serial kebahagiaan. Tidak bosan-bosannya kita berterima kasih sama semua sahabat Tiga Fakir yang selalu rajin untuk nonton dan semangat untuk mau belajar. Terima kasih. Dan kita selalu mendisklaimer bahwa kita di sini bukan meyakinkan sesuatu. Kita di sini hanya memberikan footnote, catatan-catatan kecil, karena ini adalah ngobrol-ngobrol yang mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan bisa mengambil manfaatnya. Dan kita bukan mau mengajari, tapi kita di sini menjadi murid yang selalu mau bertumbuh. Kita udah bahas tentang kebahagiaan di awal, tentang konteks di mana tujuannya, dan kebahagiaan itu nggak mungkin tanpa ada kaitannya dengan keinginan. Bahkan keinginan ini juga yang akan menjadi sesuatu paradoks gitu ya. Bisa keinginan menuju kebahagiaan atau bahkan keinginan yang menjauhi kebahagiaan. Karena konteks keinginan itu hanya dimiliki oleh manusia. Dan keinginan ini akan menjadi sebuah pilihan. Nah, apa sih kaitan antara keinginan dan kebahagiaan? Kita langsung ke Mas Sony. Silakan, Mas. Makasih Kang Abu, Bang Dame. Jadi kita untuk bisa memahami kebahagiaan, makrifat lah ya terhadap kebahagiaan ini, kita harus makrifat dulu tentang atau memahami tentang keinginan gitu. Karena kalau kayak ibaratnya awan langit yang cerah, biru, indah tuh, keinginan tuh kayak awan gitu yang menutupi kebahagiaan gitu. Atau kayak polusi di Tangerang gitu. Yang atau di mana gitu yang menghalangi kebahagiaan. Sementara yang namanya bahagia akan ada selalu di situ, tapi keinginan itu juga sesuatu yang abadi gitu, nggak bisa hilang gitu. Nah, makanya dua-dua ini harus dipahami gitu. Nah, kalau kita tanya kepada konsep umum gitu ya, apa sih kebahagiaan itu? Kebahagiaan adalah jika keinginanku terpenuhi gitu, maka aku akan bahagia gitu. Kira-kira bener nggak tuh? Definisi bahwa kebahagiaan adalah jika keinginanku terpenuhi. Coba kita tes ya. Dalam hidup ini, berapa ribu keinginan kita udah terpenuhi. Dan berapa ribu juga, lebih dari ribu lah, keinginan yang tidak terpenuhi. Apakah kita membuat hidup ini bahagia atau tidak bahagia gitu? Kalau keinginan kita tidak terpenuhi atau terpenuhi gitu. Tetap aja hidup kita jauh dari kebahagiaan gitu. Nah, ketika keinginan itu terpenuhi, kita sebut itu bahagia, itu sebenarnya bukan bahagia tapi senang gitu. Jadi ketika keinginan kita terpenuhi itu kita rasanya lega, enak, senang, gembira, syukuran dan sebagainya kan kalau kita hidup tuh ya. Nah itu kalau lagi abis dapat apa, syukuran gitu ya. Bersyukurnya kalau ada keinginan terpenuhi. Lalu kalau keinginan nggak terpenuhi, itu jadinya sedih, menderita, frustasi, kecewa, dan sebagainya gitu. Nah, problemnya orang yang, kita nggak usah bahas yang sedih, frustasi, kecewa, menderita ini ya, ini kan neraka nih, ya kan, kondisi di neraka nih. Coba kita lihat apakah di keinginan terpenuhi itu, gembira segala macam itu menjadikan surga? Nggak juga. Kenapa? Dua hal. Pertama, itu akan lewat gitu. Nggak lama juga keinginannya nggak terpenuhi, karena begitu ada keinginan satu terpenuhi, nggak ada keinginan lain. Ada kan keinginan lain? Beres-beres ya. Nah ini nggak terpenuhi, jadi yang tadinya bahagia gembira, besoknya sedih lagi gitu. Bener, Mas. Jadi dari tadinya dibilang wah gue lagi di surga, besoknya turun lagi gitu. Yang kedua, jadi ada dua problemnya. Yang kedua adalah begitu keinginan itu terpenuhi, emang keinginan itu nggak membesar gitu.
ada lurah pengen jadi camat, udah jadi camat pengen jadi bupati, udah jadi bupati pengen jadi gubernur, habis jadi gubernur pengen jadi presiden, udah jadi presiden anaknya lah harusnya jadi presiden gitu. Anaknya kalau belum cucunya yang belum sunat disuruh jadi calon juga gitu, terus aja gitu berkembang terus. Begitu berkembang nggak dipenuhi, ya dia akan sedih lagi gitu. Betul. Nah jadi sebenarnya definisi bahwa bahagia karena keinginan terpenuhi itu harus dipertanyakan gitu. Dipertanyakan. Nah jadi itu pertama. Yang kedua, begitu kita punya keinginan nih terpenuhi, kita tuh pengen nunjukin ke orang lain gitu. Lihat nih, gue udah anak gue nih, ya kan kalau udah bapak-bapak saling ketemu kan, ngomongin anak nih, anak saya gini gitu. Lalu yang anaknya nggak gitu, sombong amat nih, bahasanya mandra gitu kan. Jadi ada rasa pengen nyombongin sesuatu karena gue udah capek, karena dia perlu pengakuan orang gitu. Nah yang orang lain dengerinnya kayak iri gitu, jadi dua-duanya jatuh ke neraka juga nggak tuh? Iya. Karena masalah keinginan gitu. Atau misalnya lagi, wah iya aku, yang satu bilang aku punya keinginan nggak terpenuhi, kecewa, frustasi. Ada lagi yang misalnya jadi, gini. Saya sudah tercapai keinginan saya kemarin. Bisa nggak ya itu terjadi terus? Pengen gitu terus ya. Jadi nggak mau lepas. Jadi nggak dia khawatir gitu. Iyalah. Khawatir dong. Iya. Masa udah gini besok bisa drop, terus misalnya. Begini nggak? Bisa drop nggak ini? Khawatir terus nggak? Khawatir. Lalu ada kejadian yang misalnya, wah kok keinginan itu nggak sesuai, nggak terpenuhi, aku menyesal gitu. Menyesal aja gitu. Jadi menyesal itu kan juga sifat di neraka gitu. Nah jadi takut gitu. Takut kalau terjadi hal yang tidak sesuai keinginannya. Dan definisi dari masalah kan ketika, kan ada dua kan. Masalah adalah ketika apa yang kamu inginkan tidak terjadi atau apa yang tidak kamu inginkan terjadi gitu. Jadi hidupnya penuh masalah kan. Penuh masalah, penuh khawatiran, nanti iri, dengki. Oh itu sebab utamanya karena keinginan gitu. Akarnya itu keinginan. Makanya di surat 22 ayat 52 bilang, kalau kamu punya keinginan, setan memasukkan godaan. Setan itu ngajak kamu ke neraka kan. Karena memang akar permasalahan di keinginan. Dan keinginan untuk apa? Keinginan untuk bahagia gitu. Jadinya langitnya berawan terus gitu. Nggak pernah nemuin sesuatu di balik awan itu ada langit yang selalu cerah gitu misalnya. Gitu. Jadi kita tuh harus memahami dulu tentang keinginan sehingga bahwa itu sesuatu yang selalu ada, selalu datang, yang membuat kadang-kadang kita senang iya, susah sebentar, senang sebentar gitu. Tapi di balik itu ada sebenarnya sesuatu yang itu tadi tidak terbatas, selalu ada, yang kemarin kita bahas di episode sebelumnya. Jadi di sini saat ini tidak perlu syarat, tidak perlu apapun gitu. Nah, itu adalah yang disebut bahagia sejati. Jadi antara senang, gembira, lega, enak, puas, berhasil, dan bahagia itu dua hal yang berbeda tuh. Oke. Jadi kita tuh bisa ngalamin segala sesuatu realitas itu tanpa dipengaruhi oleh keinginan yang mengendalikan gitu. Tapi keinginan harusnya dikendalikan oleh kebahagiaan yang mengendalikan keinginan itu. Jadi apapun yang terjadi ketika kita lagi nggak dapat, lagi nggak apa, itu tetap yang kita rasain itu adalah langit yang biru itu, bukan awannya, kira-kira gitu. Oke. Thank you Mas. Menarik nih ya. Nanti aku balik. Bang Name, gimana nih? Keinginan Bang Name. Ada lagunya Iwan Fals itu. Keinginan adalah sumber penderitaan. Oh gitu, Iwan Fals ada gitu. Tempatnya ada di pikiran. Gitu. Oke, terima kasih Mas Sony. Lagunya Noah juga tuh. Ada juga ya. Ku lepas semua yang ku inginkan. Dinyanyi kita. Oke. Ya, ini kan sebetulnya di psikologi itu banyak dibahas mengenai desire. Gitu. I want desire. Atau
Kalau di sufi kan nafs kan, hawa nafsu. Tapi memang manusia itu jadi dinamis gara-gara ini. Jadi jangan juga jadi musuhin keinginan gitu. Saya setuju kata Mas Sony tadi, ma'rifatun desire atau mengenal keinginan, menyadari keinginan gitu. Jadi bicara keinginan itu pasti hawa. Kalau terminologi tiga fakir kan itu aku tiga tuh. Tapi gara-gara hawa ini, gara-gara keinginan ini dinamis jadi. Dinamis. Cuman kalau nggak ngerti, jangan jadikan ini sebagai penentu kebahagiaan, itu repotnya. Jadi keinginan itu adalah kenyataan naturalnya manusia dan dia bikin kita itu dinamis. Kalau mak-mak kan banyak mau gitu, banyak ingin itu udah ini habis ini gitu kan. Tapi kalau nggak punya keinginan kan mandek. Gitu. Kalau nggak, jadi kita kasih tema di sini mengenal keinginan, mengelola keinginan, manajemen desire gitu kan. Satu sisi keinginan itu membawa kita aktif, dinamis, tapi di sisi yang lain keinginan ini menjebak gitu. Ya nggak? Ada satu saya jadi kutip juga nih, ini saya pakai juga itu dari satu psikolog murid keberapa dari Sigmund Freud itu Lacan gitu. Jadi yang kita cari itu bukan objek, tapi keinginan itu gitu jadi. Keinginan itu. Jadi keinginan si pengingin, gitu kan? Si pengingin itu. Karena setelah dapat, kalau dia pada objek, gini doang nih. Kan itu sering dialami itu. Saya juga sering ngalamin itu. Lama-lama akhirnya mulai belajar nih mengenali si keinginan ini nih. Gitu. Jadi satu sisi jangan dimusuhin, di sisi yang lain keinginan ini adalah bahan bakar, sumber agar kita jadi dinamis. Ketika kita bisa mengenali keinginan ini, mengelolanya, maka kita akan tahu di baliknya. Nah, tadi juga Mas Sony bilang, saya setuju tuh. Si bahagia itu selalu ada di situ kayak langit biru. Tapi karena dia tertutupi awan pekat, awan gelap. Aduh, mana nih langit? Tapi tiba-tiba ada satu bolongan. Bahagia gue gitu kan. Padahal langitnya gue dari tadi di sini sebetulnya. Gitu. Jadi ada keinginan, ada si bahagia, keberadaan ya. Bahagia ini nanti kan kalau disebut bahagia orang cenderung ke emosi ya. Makanya perlu dibahas. Tapi bahagia yang sedang kita bahas ini kan esensi, hakikat, keberadaan gitu, keberadaan itu sendiri gitu. Jadi itu Kang Abu dari saya itu. Dan sekarang nih setelah belajar seperti ini, kalau bicara sukses motivasi, kan harus banyak keinginan tuh Mas Sony, gitu, harus banyak keinginan tuh. Tapi biasanya dari yang ditulis 100 keinginan itu kayaknya banyak yang menyimpang kan gitu. Tapi di situ jadi belajar, ini keinginan mana nih, keinginan yang betul-betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi, what do you really want atau what do you want? Kalau what do you really want kan happiness sebenarnya. Ya kan? Kalau what do you want ya sekenanya aja. Tapi kan belajarnya manusia begitu. Mulai dari apa yang muncul aja dulu. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Jadi dinamis. Ini tercapai, ini nggak tercapai, ini tercapai, ini nggak tercapai, ini nggak tercapai, nggak tercapai, datang terus. Saya ada tuh Mas. Keinginan saya tulis sejak SMA. Nggak tercapai sampai sekarang gitu. Ya betul. Oke. Tapi tetap saya tulis gitu. Nah, saya belum merevisi. Gue nggak mau ingin ini dia. Karena keinginan itu ada kaitan dengan, ya ini agak sedikit ini, kurikulum hidup. Dari keinginan itu lepas dari nanti kita menderita kadang dengan itu, ada emosi bahagia, senang. Tapi kita belajar dari keinginan. Kalau Iwan Fals bilang keinginan sumber derita, sekarang kita tambahin keinginan adalah kurikulum hidup. Kurikulum hidup. Dalam setiap keinginan itu ada kurikulum hidup. Untuk mengerti bahagia selalu ada di situ. Termasuk kan orang keinginan seksual misalnya, keinginan pada materi, keinginan pada jabatan, keinginan pada popularitas, pengakuan, keinginan dibanggakan, keinginan dianggap orang suci, macam-macam kan. Jadi di balik semua keinginan itu ada kurikulum.
yang nggak usah dimusuhi keinginan, tapi sadar kalau tidak di manage sumber penderitaan. Benar Iwan Fals gitu. Oke. Itu kan Pertanyaannya, gimana ngebedain ini keinginan yang benar atau yang enggak gitu? Mungkin dari Mas Sony dulu. Keinginan yang benar dan yang enggak. Kita udah bahas kan di 3 fakir juga sebelumnya bahwa ada hidup sebagai pengalaman Tuhan, ada hidup sebagai mewujudkan keinginan kita yang ada di aku 3 dan aku 4 gitu. Nah, kalau kita udah bicara, makanya sebenarnya pulang kembali ke Tuhan itu sangat esensial karena di situ kita bisa mengenali kembali kehendak Tuhan apa atas segala sesuatu dalam hidup ini gitu, dan bukan karena keinginan-keinginan yang tadi awan itu yang bikin kita itu nggak bisa menemukan kembali kebahagiaan. Jadi judulnya itu bukan mencari kebahagiaan sebenarnya, tapi menemukan kembali kebahagiaan gitu. Karena mencari kebahagiaan itu membuat kita memperjuangkan keinginan kita mati-matian supaya kita selalu senang gitu. Padahal hidup tuh kadang-kadang senang, kadang-kadang susah gitu. Tapi apakah susah itu sama dengan ketidakbahagiaan dan senang sama dengan kebahagiaan? Enggak gitu. Enggak. Itu 2 hal yang berbeda. Betul. Senang itu emosi bahagia gitu. Bahagia itu adalah suatu kondisi hati yang benar-benar ada terus setiap saat gitu, kira-kira gitu. Nah, kalau kita bisa hidup dalam kebahagiaan, kita tuh dialirkan Tuhan, Kang Abu. Apa sih kehendak Tuhan itu apa gitu. Nah, tapi kalau kita ditutupi oleh keinginan, ya kehendak Tuhan nggak bisa kelihatan gitu. Makanya sebenarnya ya Tuhan hanya bisa menunjuki hati orang yang bahagia. Tapi pertanyaannya gini, bahagia itu jangan pakai konsep kita dalam perspektif keinginan gitu. Misalnya sebagai contoh, ada Nabi Muhammad gitu, yang dari kecil hidupnya menderita loh kalau dilihat dari dia ditinggalin, yatim piatu, nggak punya bapak, nggak punya ibu, ya kan? Lalu kemudian menggembala, harus kerja keras, lalu beranjak dewasa sedikit dikejar-kejar orang, sampai akhirnya pindah ke kota, hijrah, perang segala macam. Itu kalau dilihat apakah hidup yang gembira gitu? Gembira ya. Mungkin nggak setiap saat gembira gitu, tapi bahagia iya gitu, karena menjalankan misi dan kehendak Tuhan gitu, kira-kira gitu. Jadi itu kita mesti lepasin konsep bahwa bahagia sama dengan senang sih. Saya mau tambahin sini, itu indah tuh yang dibilang Mas Sony tadi. Meskipun ini paradok dengan pembicaraan umum ya, bukan menginginkan bahagia. Karena itu akan menutupi bahagia udah ada itu. Iya betul. Karena menginginkan bahagia itu jebakan yang nggak kelar-kelar. Loh, aku di sini kok gitu kan. Jadi karena kalau udah ketemu bahagia itu, yang ada bukan keinginan tapi kehendakan, kehendaknya. Jadi, nah ini cuman ini perlu ini nih, benar-benar kontemplasi itu supaya bisa tajam membedakan. Menginginkan itu justru menutupi kehendak itu. Iya. Dan secara kolektif juga membuat bahagia tuh hilang loh, bukan cuma di diri kita loh. Benar. Misalnya ada orang punya keinginan, aku nggak apa-apa deh lu ngerugiin haknya orang lain asal keinginan saya tercukupi dan saya bisa bahagia. Akhirnya dia nggak bahagia, orang lain juga bisa terpengaruh. Yang Kang Abu bilang harus kolektif itu kan. Kolektif, betul. Jadi bisa contagious itu. Kayak tadi kan sombong dan iri gitu. Itu dari keinginan. Tapi satu orang yang sombong menimbulkan orang lain yang iri gitu. Dua-duanya bisa terpengaruh tuh secara kolektif. Betul. Jadi bagus banget kalau kesadaran tentang kebahagiaan dan keinginan ini disadari secara kolektif sih. Oke, gitu. Oke. Bang Damai pernah bahas you are happiness what you seek. Iya. Ya. Bahwa kamu adalah kebahagiaan yang kamu cari gitu. Nah, kaitannya dengan ini apa sih Bang Damai? Yang dicari itu gimana gitu kalau kita mau ngomongin teknis lah. Ya ini kan sebetulnya kita datang dengan bahasa yang familiar dengan orang. Kayak tadi di sesi awal kan kita bahas mencari kebahagiaan. Bahkan Mas Sony bilang memperjuangkan mati-matian kebahagiaan.
Terus sekarang bagian kedua ini kita bicara keinginan. Justru yang saya maksud dengan kamu adalah kebahagiaan yang kamu cari. Itu sebenarnya kamu nggak perlu nyari kemana-mana. Nah di sini aku dapat nih sesuatu dari Mas Sony itu. Memang kita ada keinginan. Tapi kalau kamu telusuri banyak ingin itu, kamu jadi makin tebal awannya sehingga kamu nggak bahagia itu. Padahal kalau kamu diam, kan awannya kan pergi tuh. Kok langitnya di situ? Simbol langit itu bahagia itu yang tak terbatas kan? Sehingga dari kebahagiaan itu, aku adalah bahagia itu jadinya. Aku yang sejati. Akhirnya yang ada kehendaknya bukan keinginan itu lagi gitu loh. Itu maksudnya dengan itu. Kamu adalah kebahagiaan kamu cari itu untuk memberitahu, oke, kita nyari bahagia ya, oke, nyari sono sini pontang-panting mungkin berapa kali generasi lah gitu. Kok nggak dapat? Ternyata begitu kita diam, saya tetap melakukan apapun, tapi bukan keinginanku lagi, tapi udah kehendaknya gitu maksudnya. Cuman kan kita lagi mengantarin ini Kang Abu pelan-pelan kan supaya kita manajemen keinginan dulu deh, mengenali keinginan dulu supaya kita paham. Oke. Tapi terus terang Mas Sony, banyak banget yang terselesaikan kalau kita sudah berhenti mencari kebahagiaan. Banyak. Tapi menyadari. Karena itu nanti kita nggak lagi sikut sana sikut sini. Karena kalau saya meletakkan bahagia itu di sana dengan keinginan ini, kalau nggak dapat kita sikut orang, itu yang membuat peradaban ini jadi kacau. Jadi begitu di antara kita mendengarkan ini jadi terbuka nih, tergugah, wake gitu. Banyak yang terselesaikan. Kita tidak lagi mengandalkan orang lain sebagai sumber kebahagiaan kita. Tidak mengandalkan wirid sebagai sumber kebahagiaan kita. Bukan berarti kita jadi tidak ritual, tidak wirid, bukan. Tapi sudah kehendak itu sendiri yang melakukan itu gitu loh. Bahkan otomatis misi hidup itu jadi terjalankan. Dan menggunakan ukuran-ukuran orang lain sebagai ukuran kebahagiaan kita gitu. Kayak ada yang bilang kebahagiaan berhenti jika pada saat kamu memperbandingkan dirimu dengan orang lain gitu. Tadinya udah merasa fulfill, komplit, bandingin orang lain yang lebih kaya, lebih apa ya, akhirnya kita jadi nggak bahagia lagi gitu. Tadi pernyataan Bang Damai itu menarik ya. Jadi kalau kita lihat bahagia itu sebagai langit yang selalu cerah, di mana keinginan itu adalah awan. Kita itu lagi hidup di mana? Di bumi apa di langit gitu? Perspektifnya lagi di mana gitu? Kalau kita hidupnya di bumi terus ya kita kan ngeliat awan yang lewat banyak. Tapi kita kalau hidupnya di langit itu quote unquote ya. Kita akan ngelihat awan itu cuman sekedar oh ini awan gitu. Tapi kita ada di kebahagiaan itu sendiri gitu. Bukan di bumi yang lagi nyari-nyari mana nih bahagia. Oh itu lewat biru gitu. Oh ada awan lagi. Enggak gitu. Kita ada di langit yang selalu cerah. Melihat keinginan itu lewat gitu. Oh itu keinginan, itu bumi, itu objeknya gitu ya di luar. Lewat gitu. Tapi ada di dalam kebahagiaan itu. Nah pindahlah dari bumi ke langit gitu, dimana ya udah gitu nemuin diri sendiri, tidak mencari, tidak memperjuangkan, dan menjalani hidup itu ya apa adanya aja gitu. Oh ada keinginan lewat ya udah gitu, nggak dapet ya udah gitu Kang Abu. Jadi bukan di bumi yang lagi ngarepin langit kapan cerahnya gitu. Karena ya by the way kalau dibilang maksudnya gongnya sih. Iya gongnya. Maksudnya itu big picture gitu ya. Kan arahan-arahannya kan step by step gitu. Ya karena kalau kita ngelihat sekarang awan dan gak sadar bahwa di atas itu ada langitnya ya, kita lupa bahwa itu hanya menutupi kan, poinnya ada di situ gitu. Oke, ini menarik. Tapi selalu ada. Selalu ada. Betul. Dan jangan dimusuhin. Nggak bisa, jangan. Selalu ada. Betul. Jadi diusir juga nggak bisa itu. Betul. Oke, menarik ya kita ngomongin tentang keinginan gitu dan kita akan dalami lagi. Mungkin sebagai penutup sedikit dari Bang Damai ada sesuatu tentang keinginan. Ya, jadi kita di sini mengenali keinginan itu selalu akan ada dan kita mengerti. Tapi kita juga harus ingat nih pelan-pelan dari perbincangan ini, keinginan yang kita ikuti itu sebenarnya kita kan mau mengalami kebahagiaan. Di satu sisi
keinginan itu awan ya simbolnya. Di satu sisi langit sebagai simbol kebahagiaan yang tak terbatas selalu ada di situ. Jadi dengan menyadari itu, maka keinginan-keinginan itu jadi sarana kita itu apa ya, permainan hidup atau belajar tentang kehidupan gitu loh. Itu yang saya bilang, jangan curigai keinginan, tapi itu satu kurikulum. Tapi bersamalah si langit biru ini, si kebahagiaan itu, sehingga apapun jenis keinginan itu, jadi kamu betul-betul menikmatinya gitu. Kebahagiaannya itu tidak lagi tergantung pada awan ini. Mau, aduh mendung nih ya. Nah itu jadi galau gitu. Wah lagi cerah nih. Langit nggak berubah apa-apa. Gitu. Jadi ini shifting paradigm yang luar biasa nih. Yang tadi 8,2 miliar manusia itu nyari kebahagiaan secara keliru. Jadi kita dididik keliru. Iya. Ini kayak awakening loh ini. Iya. Karena terdidik langsung ngelihat awan masalahnya. Iya. Dan jangan musim awannya, dia akan selalu ada. Betul. Ya kita ini aja buka-buka, wih ada buku bagus nih, kalau saya gitu pasti ada ingin. Tapi kan udah belajar, kalau tidak dapat ya enggak apa-apa. Wih ada sepatu bagus nih gitu. Terus wah mau ke sini nih liburan, nggak ada duitnya kan jadi ribet. Tapi kan ngelola, nah lama-lama ini ada si kebahagiaan. Nih kalau kau mau ke sana nih ada langsung, karena si kebahagiaan ini, keberadaan bahagia ini powernya luar biasa. Makanya kan kehendaknya itu kudroh. Hawa itu berbeda dengan kudroh. Kita lagi kudroh itu selalu bersama kebahagiaan itu. Oke. Keinginan adalah keterpisahan. Meniness. Iya, keterpisahan meniness itu. Betul. Kalau kudroh selalu bersama. Jadi kalau kita rujuk kepada pengalaman para nabi yang tampak menderita itu, dia kan sedang menjalankan kudroh gitu. Tapi jadi obrolannya mak tuh qadarullah. Tapi ngerti saya nggak tahu juga qadarullah. Iya benar. Sakti sebetulnya kata-kata itu sakti kalau ngerti. Kehendakmu itu Yesus bilang kehendakmu yang terjadi. Terjadi betul. Cuman kalau salah paham dengan yang dibilang Mas Sony ini kan, ya nggak ada apa-apa, ya udah jalanin aja kan. Itu orang yang masih di bumi kan ngeliat itu. Jadi gimana nih Mas Sony gitu. Benar. Itu loh makanya kita bahas manajemen keinginan ini. Tuh. Jangan dimusuhin, kenali, perhatikan, sadari, dan yang lebih penting lagi, kebahagiaan tidak perlu dicari, dia disadari, ditemukan. Nah, itu kan banyak kelar tuh. Kayaknya Suryo Mentaram kayaknya itu menemukan begitu. Oh iya, kalau Suryo Mentaram tuh kalimatnya gini Bang Mas Sony, mulur mungkret namanya. Iya, setiap orang itu pasti mengalami sebentar senang, sebentar sedih. Sebentar senang, sebentar sedih. Mau di level kaya manapun, di level tengah, di level mana, pasti selalu ongoing. Ya, tapi ada bedanya. Yang kaya dan yang miskin mengalami sebentar senang, sebentar sedih. Yang beda tuh objeknya. Betul. Iya, objeknya beda. Kalau yang kaya kepengen punya duit lebih banyak, yang miskin mungkin makan enak aja udah cukup bikin dia senang. Betul. Semua kita itu sebenarnya sebentar senang, sebentar sedih, sebentar senang. Tapi yang beda-beda di antara semua itu objeknya, hubungannya, kondisinya, asosiasinya, identitasnya gitu. Cuman beda judul itunya aja gitu. Wah nanti kita perlu bahas tuh. Oke, tadi kan ngomongin lagu ya, ini lagu yang paling susah jawabannya kan, ngomongin lagu dan senang. Kus Plus ngomong bahwa hati senang walaupun nggak punya uang, gimana caranya? Itu kayaknya harus dicari jawaban. Oke teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan lebih memahami lagi tentang keinginan gitu ya. Ternyata kalau kita lihat dengan analogi bahwa ada langit, ada awan, langit nggak pernah nggak ada, ya kebahagiaan itu sebenarnya nggak pernah nggak ada. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apa yang membuat menutupi kesadaran kebahagiaan itu sendiri. Maka bukan dicari tapi justru dilampaui, karena sebetulnya kebahagiaan itu selalu ada dan tidak pernah kemana-mana. Terima kasih.